Eh, kecil banget suaranya, Pak. Udah ya. Ya, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Salam yang hadir warahmatullahi di acara live wabarakatuh. siang ini mengenai memanfaatkan peluang di industri makanan saat Ramadan. Bertemu lagi dengan saya, Tuti Nur Hayati, sebagai Creative Officer of Mamasa. Siang ini kita akan live Zoominar bersama Ibu Fatma Bahalwan, yaitu dalam Zoominar ini kita akan membahas tentang memanfaatkan peluang di industri makanan. Dan sambil menunggu Ibu Fatma hadir, kita kenalan dulu seperti biasa. Assalamualaikum, dan pasar hadir. Wah, Masya Allah jauh sekali dan pasar. Ada yang dari mana lagi nih teman-teman? Boleh di kolom chat. Boleh chat di kolom obrolan untuk teman-teman yang hadir hari ini. Assalamualaikum, Suhartina Balikpapan hadir. Halo Kak Suhartina Balikpapan. Masya Allah jauh sekali. Dari mana lagi kalau boleh tahu? Dari Bogor, dari Malinau, Kaltara, Masya Allah jauh-jauh ya. Bogor, Puncak, Pak, Bogor, Puncak hadir semua, Masya Allah. Gimana di sana, lagi hujan nggak? Di Bogor, Puncak, Jakarta, Sidoarjo, Tangerang Selatan, Cibitung, Karawang, Bandar Lampung juga hadir. Masya Allah. Sambil menunggu Ibu Fatma masuk, oh, Bu Fatma sudah masuk kebetulan sebentar ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan acara Zoominar ini secara selesai sampai di akhir karena akan ada door prize dari produk Zealandia yang akan kami bagikan untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik. Gitu. Jangan lupa ajak juga teman-temannya, saudaranya yang punya bisnis ataupun belum, yang mau di bulan Ramadan ini mencari penghasilan lebih, memiliki cuan lebih menuju Lebaran, bisa diajak saudara-saudaranya, teman-temannya hadir untuk ikut seminar ini karena akan ada ilmu yang kita dapatkan lagi dari Ibu Fatmah Bahalwan gitu. Suaranya nggak kedengaran. Untuk yang tidak terdengar boleh diklik dulu gambar mic-nya di sebelah kiri bawah. Nanti hubungkan audionya gitu. Solo hadir, Wonosobo Jateng hadir, Masya Allah. Hadir-hadir semua ya. Alhamdulillah Banyuwangi, Ciganjur, Tangerang juga hadir. Nah, untuk yang masih terkendala dengan suara atau di Zoom-nya bisa langsung menuju ke YouTube. Kita juga lagi live streaming di sana. Bisa diklik linknya yang sudah di-share oleh admin di kolom chat gitu. Sebentar. Bu Fatma sudah hadir untuk siang ini. Ya. Teman-teman masih ada yang terkendala, mungkin live Zoom-nya kalau misalnya masih ada yang terkendala, bisa langsung ke YouTube yang ada di yang linknya sudah di-share oleh admin di kolom chat, bisa langsung menuju ke YouTube di sana. Untuk teman-teman yang sudah hadir, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita sapa dulu Ibu Fatma Bahalwan. Assalamualaikum Ibu, apakah sudah masuk suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saya tangkap bagus sekali nih Mbak Tuti. Oh, suaranya Bagus, masuk, Bu? bagus banget. Oh, bagus. Suara Bagus. Ibu malah kecil ke sini, Bu. Suara saya kecil. Jauh. Oke. Kita setel Teman-teman, ya. suara Ibu Fatma apa terus dengar dengan jelas ke tempat teman-teman? Boleh dijawab Teman-teman di kolom bisa chat mungkin? Jelas. Jelas ya? Jelas. Bentar. Oke. Berarti kendala di saya ya. Ya, masih. Bagaimana Halo, sekarang Ibu? Mbak Tuti? Suara saya? Masih kurang jelas suara Bu Fatma jelas. Jelas sekali, Bu. Baik. Ya.
Sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu, Alhamdulillah. apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Tuti dan teman-teman Iya, sekalian, apa kabar semuanya? Saya alhamdulillah sehat walafiat. Jakarta saat ini angin kencang dan hujan. Tadi sempat hujan deras dan seperti biasa efeknya adalah macet ya. Jadi beberapa hari ini tuh kursus di Matraman juga gitu terkendala sama macet yang luar biasa. Ada pembangunan LRT di dekat rumah kami sehingga aduh jadi kayak laporan lalu lintas ya gitu. iya Mbak Tuti nggak dengar ya? Iya Mbak Tuti suaranya malah nggak keluar nih. Iya, cek. Nah, Nah, sudah keluar Bu? Tapi oke oke, ya, Ya. oke. Jadi di rumah Ibu masih lagi angin kencang sekarang, juga Angin pembangunan kencang LRT ya Bu tadi. ya. Iya. Iya benar, jadi menambah kemacetan yang lumayan. Nah, Ibu, untuk siang ini kita akan bahas mengenai memanfaatkan peluang di industri makanan saat Ramadan nih, Ibu. Untuk teman-teman Ya. di sini mungkin untuk yang sudah punya bisnis atau belum, gimana sih Bu untuk tentang industri makanan di bulan Ramadan ini vibes-nya seperti apa gitu. Ini kan mau mendekati Ramadan ya Bu, sebelumnya kita mulai dulu Zoom-nya. Kalau misalkan untuk ngomongin industri makanan di bulan Ramadan ini Bu, vibes-nya seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Tuti dan teman-teman sekalian, Iya. ibu-ibu yang selalu semangat melakukan bisnis setiap hari. Di bulan Ramadan itu, Masya Allah ya, kita boleh dibilang bisnis apa saja pasti laku, pasti ada rezekinya, lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Jadi peluangnya itu dari mulai pagi sampai pagi lagi ya, artinya makanan sahur ada peluangnya, kemudian untuk persiapan buka puasa ada peluangnya, kemudian malam hari dan banyak sekali ya. Itu pokoknya saya bilang sih apapun yang dijual, apalagi kalau kita jalan-jalan di masjid, halaman masjid itu bisa bazar setiap hari. Semua jualannya tuh laku deh. Saya suka terkagum-kagum sama mereka. Hampir tidak ada yang enggak laku. Jadi mulai dari makanan lauk pauk, sementara itu ibu-ibu pada persiapan bisnis kue kering, kemudian makanan yang dibagi-bagikan di jalan yang untuk buka puasa on the road, sahur on the road gitu, itu peluang bisnisnya besar banget gitu ya. Karena biasanya organisasi-organisasi yang membagikan makanan di jalan itu butuh supplier dan itu kita mesti siap-siap menjadi supplier mereka. Insya Allah itu peluangnya luar biasa. Selain bisnis kita beramal juga insya Allah. Seperti itu. Jadi ibu-ibu mulai dari sekarang sudah mulai siap-siap mau bisnis di bidang apa nih gitu ya. Karena semua yang urusannya makanan tuh ada peluangnya. Dari mulai apa lauk pauk, dessert ya untuk takjil-takjil itu banyak banget peluangnya. Kemudian untuk makan utama itu juga ya meskipun sekarang buka bersama itu udah nggak populer yang buka bersama di kantoran itu kalau dahulu itu menjadi salah satu bisnis saya tuh di awal-awal saya lakukan bisnis dan itu sangat menyenangkan tapi kayaknya sekarang para pegawai kantor tuh lebih suka cepat pulang makan di rumah sehingga peluang bisnisnya adalah jualan lauk pauk untuk dibawa ke rumah ya itu seneng banget deh ada peluangnya. Sedangkan untuk bisnis kue kering nih Mbak Tuti, kayaknya semua orang sudah Ya. siap-siap karena di kelas kami yang di kelas offline itu kelas kue kering tuh full terus nih. Jadi saya seneng banget lihat semangatnya ibu-ibu untuk melakukan bisnis di rumah. Bisnis yang sifatnya musiman ini sebenarnya kalau mau bisa dibangun menjadi bisnis yang ntar habis Lebaran masih tetap jalan. Seperti itu sih ya. Oke, Ibu. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nih ya Bu, kalau mau persiapan untuk bisnis Ramadan bisa dimulai dari sekarang ya Bu ya. Gitu. Iya, Jadi peluangnya besar sekali malahan gitu udah ya. mulai jadi penimbun nih kayaknya ibu-ibu para Hmm. penimbun butter. Iya benar, karena Iya lagi Ramadan melonjak gitu. naik harganya ya Bu ya, Iya, lumayan karena apalagi kalau mendekati Lebaran. butter kemudian bahan lainnya telur sayangnya telur nggak bisa ditimbun nih. Kalau bisa pasti ibu-ibu juga udah mulai nimbun.
Karena untuk Iya, makanan benar sekali. Lebaran itu nggak cuma kue kering ya, ada peluang bisnisnya tuh selain dimasakan juga pada cake ya, pada kue-kue gitu. Jadi wah banyak banget deh peluangnya deh. Pokoknya jangan sampai kita Iya, lewatkan ya. betul. Nah, Ibu, untuk peluang sendiri ini kan ada peluang untuk makanan sahur seperti lauk pauk, terus untuk buka puasa juga ya, Bu ya, seperti Ya. dessert, lauk pauk juga mungkin untuk yang berbuka dengan makanan berat gitu. Nah, kalau misalkan sebelumnya tidak punya bisnis nih, atau misalkan menuju Ramadan ini, mau bisnis banget, itu tuh nggak apa-apa nggak ya, Bu? Kalau misalkan sebelumnya tuh nggak ada basic untuk bikin makanan, tapi di Ramadan ini kayak, mau bikin gitu. Jadi ikutin vibes-nya aja gitu, gimana, Bu? Baik, jadi teman-teman yang belum pernah melakukan bisnis, terus mau menghadapi bulan puasa, Hmm. tiba-tiba pengen bisnis. Nah, ini bagus banget sebetulnya kesempatan ya, Hmm. kesempatan untuk melakukan bisnis di bulan Ramadan. Karena di Ramadan itu, aduh banyak banget. Tentukan dulu Anda mau bisnis di mana nih? Mau bisnis takjil, mau kue Hmm. kering, mau makanan, mau lauk pauk, atau mau apa yang Anda bisa kerjakan dari rumah. Kalau misalkan dikerjakannya di apa tempat kerja sih, misalnya ibu kerja jadi kantoran kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu di rumah yang sudah punya bisnis dan pengen mengembangkan bisnisnya, itu juga bisa ditambah gitu ya variannya ya. Tapi kalau yang belum nih, misalnya belum tapi mau bisnis di bulan puasa. Oke, sekarang yang paling mudah adalah bikin takjil gitu ya. Bikin takjil ini kebutuhannya tuh tinggi banget di bulan Ramadan. Pertama, kalau misalkan untuk di komplek yang tinggal di komplek, tinggal apa sedia meja atau pengumuman di WhatsApp grup RT, RW, kelurahan gitu ya misalnya ya. Kalau sekarang kan modelnya gitu ya, nggak kulanuwun satu-satu tapi WhatsApp. Hari ini aku bikin pempek nih gitu misalnya ya. Kemudian siapa yang mau nitip, nah itu udah mulai jadi bisnis. Atau mau bisnis yang begini, kalau sekarang kan Bapak Ibu anak dua sehingga bikin itu lebih boros dibandingkan beli. Hitungannya seperti itu ya kayaknya ibu-ibu muda sekarang. Sehingga yang kita yang mau membuat tinggal pengumuman atau pengumuman tuh dalam hal ini bahasa marketingnya adalah promosi ya. Promosinya itu lebih mudah ya. Hari ini mau bikin kolak, biji salak, bubur sumsum dan aneka bubur lainnya, tinggal pengumuman. Nah, ini ada dua pilihan, buka PO atau langsung bikin dan jual gitu ya. Saya melihat teman-teman yang pada buka meja di sekitaran masjid juga itu udah luar biasa ya. Semuanya laku, hampir nggak ada yang nggak laku. Itu yang mulai pertama kali bisnis, nah itu tinggal daftar aja di sekitaran masjid, misalnya Anda pengen yang ke sana. Nah itu lakukan bisnisnya. Jangan takut ya, karena apa bisnis itu pasti ada rezekinya ya, berdagang itu ada rezekinya. Kalau misalnya di awal masih belum laku keras ya nggak apa-apa, sedia dulu berapa banyak sih. Dulu sih saya mulainya dari 10 pack ya atau 10 porsi gitu. 10 porsi itu kalau kita di rumah bikin 15 porsi, yang 10 laku, yang 5 dimakan di rumah gitu tuh udah bagus ya. Mulai lagi besoknya kalau habis itu tinggal dilanjutkan. Menunya apa? Selain takjil seperti tadi, itu pasar yang banyak sekali peminatnya. Itu yang kedua adalah nih risoles, risoles bumbu kacang itu banyak banget ya. Asinan gitu ya. Asinan tuh juga bisa ya kalau mau ambil resep-resep di YouTube channel saya atau di websitenya NCC itu banyak ya asinan Jakarta, asinan Bogor, atau asinan Cirebon nih Mbak Tuti kita Iya, belajar betul, gitu. Ibu. Nah, Asinan Cirebon. asinan tuh juga banyak banget peminatnya tuh semua dicari. Jadi menurut dokter gizi, setiap orang yang melakukan puasa biasanya nagih di saat buka puasa tuh ada dua macam yang mereka butuhkan. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah minyak. Nah, gula itu dari takjil yang manis-manis, sedangkan minyak itu biasanya dari gorengan-gorengan. Jadi jangan heran kalau buka puasa ada sebagian orang yang mencari makanan manis, ada sebagian orang
yang lebih suka gorengan. Jadi kayak risoles goreng, pastel goreng, pakai bumbu kacang sebagai penyedap itu kayaknya dicari banget gitu. Nah, setelah itu kalau mau lauk pauk juga bisa ya. Itu ada aneka pepes, ayam yang sudah diungkep, ikan yang siap dipanggang, dan lain sebagainya. Itu tuh juga bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Belum lagi yang persiapan sambil bikin makanan sehari-hari untuk bisnis, juga bisa eh, persiapan bikin kue kering ya Mbak Tuti ya. Karena kue kering Iya, itu betul Ibu. Iya, karena kue kering itu menjadi menu wajib untuk banyak orang untuk disajikan di rumah dan untuk dikirim ke kerabat-kerabat ya selain orang tua gitu. Nah, bisnis kue kering ini itu em, apa ya bisa dicicil soalnya dia bukan makanan yang sehari habis gitu. Kalau kue-kue dan makanan itu biasanya sehari habis kecuali yang di frozen. Tapi kalau yang kue kering nih em, bisa diproduksi dari mulai awal puasa, nanti mendekati Lebaran tinggal dikirim, di-deliver sambil panen ya, panen pembayaran. Iya, betul Seperti sekali. itu Nah, sih. berarti iya betul Bu. Jadi nanti mendekati Lebaran tinggal panennya aja ya Bu ya. Jadi cicilnya dari sekarang Betul. gitu untuk kue kering. Nah, Iya. Ibu tadi kita ngomongin varian nih, Bu, varian produk untuk industri makanan saat Ramadan. Untuk cara mengembangkan variannya sendiri seperti apa sih, Bu, gitu untuk menambahkan varian produknya untuk apa menu di Ramadan nanti? Baik, kalau mengembangkan produknya tuh misalnya nih, mau produk apa dulu yang akan diproduksi? Misalnya produk kue Hmm. kering, misalnya gitu ya. Kalau kue Hmm. kering kan boleh dibilang nggak cuma di bulan puasa, tapi di Lebaran juga, termasuk pasca Lebaran Hmm. juga. Itu Iya, dikembanginya betul. sebenarnya gampang. Dari resep nastar, di kulit nastar itu tinggal dibentuk-bentuk menjadi kue-kue kering lainnya itu gampang banget. Dicampur kacang almond jadi almond cookies, dicampur kacang mede jadi mede cookies, dicampur lainnya tuh bisa. Jadi biasanya dari resep-resep dasar tinggal dikembangin saja gitu. Sedangkan untuk menu-menu takjil, misalnya nih pisang goreng, misalnya gitu ya, pisang goreng kan tinggal kita Hmm. kembangkan lagi menjadi pisang kipas, diirisnya jadi kayak kipas, eh, pisang kipas keju, tambahin keju, pisang kipas, coklat keju, udah berkembang ya banyak banget gitu. Seperti Hmm. sekarang yang lagi banyak banget saya lihat di Instagram, itu ada seperti minuman yang dikembangkan yang biasanya agar-agarnya tampil kotak-kotak aja diiris menjadi bola-bola gitu ya. Nah, itu lucu-lucu juga Hmm. tampilannya jadi baru gitu. Apa agar-agar yang biasa-biasa saja jadi bola-bola, ada yang diparut. Nah, yang dicacah juga tetap ada sih gitu. Jadi kayak apa? Kayak minuman yang biasanya pakai santan, diganti santannya menjadi susu evaporasi, tampil baru lagi gitu, nilai gizinya meningkat gitu. Jadi dari menu-menu biasa itu bisa tampil baru gitu Mbak Tuti. Terus yang jualan Iya, betul. pepes nih, pepes banyak banget Hmm. penggemarnya ya. Pepes ayam, pepes jamur, pepes tahu, pepes ikan. Nah, itu sama ya, misalnya jamur doang kurang kurang menarik, tambahin jamur ayam kayak gitu juga bisa ya. Nah, ini pepes-pepesan ini juga banyak sekali penggemarnya karena di saat sahur biasanya ibu-ibu pengennya tuh menyajikan makanan sambil merem ya. Jadi aduh ngantuk banget itu merem. Ya udah nih pepes tinggal dianget-angetin Iya. aja gampang gitu. Sayuran juga biasanya yang gampang aja sebagai pelengkap. Kalau sayuran mungkin ibu-ibu pada masak sendiri, tapi aneka pepes biasanya mereka berkenan untuk belanja ya, untuk beli. Nah, ini kesempatan buat kita menyiapkan aneka pepes ini gitu. Saya gregetan dari kemarin tuh pengen banget bikin kelas aneka pepes gitu. Belum dapat waktunya juga yang offline. Gitu, Oke, tapi Ibu, itu berarti menarik pepesan, ya. pepesan ini juga menarik ya, Bu. Banyak sekali nih peminatnya untuk pepesan. Barangkali kata Ibu tadi jamur ya, jamur Iya. doang, takutnya nggak menarik, bisa ditambah ayam, bisa ditambah tahu atau yang lainnya gitu. Tapi Bu, untuk memasaknya sendiri nih, kalau untuk misalkan menu sahur, kira-kira kapan ya, Bu, biar tidak asam atau tidak basi gitu, kalau Nah, untuk pepesan kalau sendiri? pepes ini enaknya nih kita jadi fokus di pepes ya. Kalau pepes ini enaknya
Itu mudah sekali dihangatkan ya. Misalnya kita produksi 100 100 bungkus misalnya gitu ya. Ini pepeskan makanan yang bisa disimpan dalam kulkas, kemudian mudah disajikan kembali dengan cara dikukus lagi ya, diangetin lagi itu dia Iya, akan betul. tampil baru lagi. Kayak gitu sih. Sebenarnya pepes sangat bisa dijadikan sebagai lahan bisnis ya. Itu kalau saya lihat di depan masjid, kebetulan rumah saya agak deket sama masjid yang ada bazarnya gitu, jalan kaki. Itu udah setumpuknya segunung pepes itu habis loh mereka tuh. Nah itu apa tuh variannya macam-macam gitu. Jamur, ikan, ayam, oncom gitu-gitu ya. Nah itu nggak gampang basi karena pematangannya tuh sempurna kan dia dikukus sampai apa sempurna banget sekitar 1 jam. Kemudian ada sebagian yang dipanggang ya. Nah kalau misalnya disimpan di dalam kulkas, ibu-ibu nanti di saat sahur tinggal ngangetin lagi dengan cara dikukus gitu sambil merem tuh biasanya bisa pepes-pepesan kayak gitu tuh sambil ini ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lauk lainnya, ayam diungkep, ibu-ibu tinggal goreng kayak gitu tuh juga membantu. Jadi selain membantu ibu-ibu masak mudah, juga apa kita tetap beruntung ya dari situ. Iya, betul sekali. Apalagi untuk ibu-ibu yang kantukan ya Bu ya, akan gampang capek mungkin ya. Untuk pepes ini sangat berpotensi sekali gitu Iya, untuk Ramadan ibu-ibu nanti. di kantor biasanya, Hmm. makanya ibu-ibu jangan suka musuhin ibu-ibu di kantor ya. Iya, karena mereka adalah pasar Benar-benar. kita ya ibu-ibu ya. Jadi Ya, betul. jangan pernah negatif pada siapapun gitu. Artinya Hmm. ibu-ibu di kantor itu sangat berpotensi menjadi customer kita. Jadi mereka kan Hmm. biasanya pergi dari pagi sampai sore gitu. Tapi mereka pasti ingin menyajikan makanan untuk keluarganya di saat buka puasa maupun sahur. Nah, kita bantu dengan cara menyiapkan makanan yang dia tinggal beli gitu. Karena saya Hmm. yakin untuk teman-teman kita yang pada kerja dari pagi sampai sore ini sangat senang kalau dibantu menyediakan makanannya. Jadi dia tinggal sediain dananya saja. Iya, betul. Nah, kuncinya jangan musuhan sama teman kantor ya, Bu. Oh ya, Karena mereka benar itu karena customer biasanya pertama ibu-ibu gitu ya. nih suka Hmm. pada debat ya kalau saya lihat di Facebook Iya, pada betul. salah-salahan. Hmm. And mendingan punya istri di kantor atau mendingan jadi istri di rumah tuh Iya, dua-duanya betul. sebenarnya bagus ya. Itu Eh, ramai hidup banget. ini pilihan gitu ya. Jadi kalau yang ada di rumah, oke kita di rumah kita mengasuh putra-putri dan berdagang. Ibu-ibu yang di kantor ya nggak apa-apa kita bantu siapkan makanannya gitu. Jadi kita Iya, bisnis betul. mereka juga tinggal beli. Mm-mm. Betul sekali, Ibu. Jadi tidak ada yang benar dan salah ya, Bu ya. Jadi dua-duanya itu pasti ada ininya Sama-sama sendiri gitu. benar. Ya, Wah, kita emang. Iya, woman betul. support woman. Nah, betul sekali, Bu. Nah, tadi Bu, saking banyaknya varian nih, Bu, untuk Ramadan nanti seperti masakan atau kue kering, seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari analisa dan potensi keuntungan itu seperti apa sih, Bu, untuk produk Ramadan ini? Baik. Sekarang kalau keuntungan di makanan itu sebenarnya bagus banget ya. Keuntungannya Hmm. bisa mencapai 50 sampai 100%. Gitu tergantung Hmm. kita jualannya di mana dan jualan apa gitu. Kalau misalnya kita mau jualan yang harganya murah gitu ya, udah pasti bahan juga akan menyesuaikan supaya keuntungan tuh harus didapat. Jadi kalau bisnis ibu-ibu harus untung ya, harus untung. Untungnya Betul. emang nggak harus yang gede banget gitu ya, tapi untung tuh harus karena keuntungan dalam berniaga itu halal ya. Jadi eh, apa keuntungannya sebesar apa sih gitu. Di bulan Ramadan itu relatif bisa dapat untung banyak. Artinya bukan margin keuntungan yang semakin lebar, tapi jualan kita lebih laku dibandingkan hari-hari biasa gitu. Jadi kalau hari-hari biasa orang-orang biasanya menyiapkan makan siang itu biasa-biasa saja gitu ya. Di bulan Ramadan biasanya mereka mementingkan diri untuk menyajikan makanan yang lebih istimewa kayak gitu. Nah, istimewanya dari mana bisa kita bantu untuk menyiapkan makanan yang kita buat gitu. Jadi keuntungannya sebenarnya bisa didapat lebih banyak dibandingkan
di hari-hari lainnya gitu, karena demand tambah gede nih, yang belanja lebih banyak dan relatif tuh lebih rela ya belanja makanan dibanding hari-hari biasa. Seperti itu sih Mbak Tuti. Jadi ayo kita keruk deh rame-rame keuntungan yang sudah ada di depan mata gitu, supaya kita jadi penikmat dari bisnis makanan ini. Oke, Ibu. Jadi keuntungan itu apalagi di bulan Ramadan ya, bulan penuh berkah gitu, Bu. Jadi jualan apapun pasti laku ya, pasti Iya, dicari gitu pasti jualan laku deh. apapun mau. Sekedar jualan es teh Betul. atau es Mm-mm. campur gitu aja, di Mm-mm. gelas-gelasin gitu tuh lakunya bagus banget. Mm-mm. Apalagi untuk berbisnis ini harus ada untung ya, Bu. Walaupun sedikit gitu, yang penting untung gitu ya, Iya, bukan rugi gitu. harus kalau Apalagi sekadar kalau jualan es teh. beruntung itu harus. Dan itu halal ya. Betul-betul harus banget. Betul banget. Nah, Ibu, untuk pertanyaan lagi nih, misalkan tadi kita membicarakan analisis pasar dan potensi keuntungan dari beberapa varian produk gitu ya untuk di industri makanan saat Ramadan ini. Nah, kalau misalkan bagaimana untuk cara mengatasi persaingannya itu gimana sih Bu? Cara membedakan diri kita dengan yang lain seperti itu, mungkin dari produk atau dari sisi lainnya seperti apa Bu? Cara membedakan diri kita dengan yang lain gitu Baik, untuk mengatasi jadi persaingan sendiri. Mbak Tuti dan teman-teman lain, kalau kita kepengen beda dengan yang lainnya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita melayani lebih baik daripada orang lain. Gitu ya. Ingat ya Ibu-ibu, kalau dagangan Pelayanan lagi tetap laku nomor satu ya Bu keras, ya. terus jangan judes ya sama orang yang lagi ngantri. Tunggu ya, ini di sini lagi sibuk banget misalnya gitu. Itu biasanya suka gitu ya. Tapi tetap kita melayani lebih baik dibandingkan orang lain sebisa mungkin gitu. Kemudian yang kedua yang bisa jadi pembeda adalah kemasan ya, karena pandangan pertama orang akan lihat kemasannya gitu. Ibu-ibu yang tadi saya banyak cerita bazar di masjid, itu usahakan dagangan kita tuh tertutup ya, hygiene gitu ya. Kita perhatikan sanitasi, jangan sampai udah sih kita siapin makanan cakep-cakep di meja, laler banyak gitu ya. Itu sangat mengurangi selera orang yang mau belanja gitu. Jadi kita jaga sebisa mungkin pakai apa meja yang ada tutupnya kayak gitu ya, atau gimana gitu supaya makanan kita eh, begitu orang lihat tuh ngiler gitu, kita kepengen gitu ya, jadi orang datang tuh kepengen. Yang kedua, kalau misalnya kita jualannya online, foto sebagus mungkin ya, jangan foto makanan di atas lantai ya atau di atas ubin ya. Saya masih melihat beberapa ibu-ibu yang promosi makanannya, motret makanannya di atas ubin, dan itu tuh nggak boleh ya, karena udah sih nggak hygiene, terus apa tuh mengurangi selera orang untuk makan. Jadi tampilan makanan kita itu menjadi kriteria nomor dua. Yang ketiga, rasa. Jadi setelah kita layani dengan baik, kemasan bagus, rasanya enak gitu ya. Makanan ataupun kue itu usahakan rasanya enak. Caranya gimana? Cicip ya Ibu-ibu. Harus dicicip. Jadi wajib tukang masak atau tukang bikin kue itu tahu rasa dari makanan yang dia bikin gitu. Makanya cicip tuh menjadi wajib. Jangan pernah sekali-kali bilang, aduh aku tuh kalau masak capek banget sampai nggak doyan sama makanan yang aku bikin. Nah ini dilarang bicara seperti itu. Sekali-kali jangan pernah gitu, meskipun di medsos maupun di pas ngobrol dengan banyak orang, itu jangan pernah sekali-kali. Orang akan berpikir kita yang bikin aja nggak doyan, apalagi orang lain gitu. Biasanya ini kebiasaan ibu-ibu selalu mengeluh, aduh capek banget aku kalau masak, nggak doyan sama masakanku sendiri. Itu tuh jangan pernah bicara seperti itu. Pokoknya selalu bilang bahwa makanan yang saya buat itu enak dan bersih. Jangan lupa ya ibu-ibu cicip ya. Jadi kita sendiri tahu makanan yang kita jual rasanya seperti apa. Sehingga ketika kita bicara dengan orang lain, kita bisa bilang ini enak banget gitu ya. Anda nggak rugi untuk bayar. Seperti itu.
Nah, itu akan menjadi pembeda-pembeda. Ingat, kalau kita ramah, kita tampilan makanannya bagus, rasanya enak, itu pasti akan diingat oleh customer kapanpun. Selain diingat, dia juga akan merekomendasikan orang lain untuk membeli dagangan kita, gitu karena referensinya tuh bagus semuanya. Seperti Ya, itu. betul sekali, Ibu. Nah, ini dari pelayanan, dari kemasan, ya Bu, dari foto, dari rasa, dari gadaian. Ini ada salah satu nih yang aku bikin tertarik, yang foto ya, Bu. Foto Ya. itu kan jangan di lantai ya, Bu. Apalagi foto makanan, selain dilihatnya juga kurang enak sama customer gitu. Mungkin untuk yang sudah ikut Zoominar dengan Bu Riana kemarin bisa belajar ya, Bu ya. Cara Nah, foto iya produk benar. terbaik gitu. Makanya Hmm. NCC itu dari awal itu Hmm. mengadakan kelas food fotografi. Em, udah pada kenal kali ya sama Bu Riana Ambarsari Iya, yang betul. keren banget kalau motret ya. Nah, itu memang kaidah-kaidah motret makanan itu nggak main-main ya. Kita harus menampilkan makanan bersih di tempat yang bersih gitu sehingga orang tuh ngelihat makanan tuh nggak lihat eh, dibuat dari apa, tapi langsung ngiler gitu, langsung kepengen untuk beli, Mencoba gitu ya, Bu kepengen ya. untuk makan kayak gitu. Hmm. Di Momasa juga sudah pernah diadakan ya kelas-kelas food fotografi dengan Bu Ya, Riana. sudah ada Ibu. Jadi untuk fotonya ini tidak harus menggunakan kamera yang bagus gitu. Jadi pakai kamera HP juga bisa gitu sebenarnya. Yang penting Betul kitanya tahu sekali. angle pengambilan fotonya dari mana gitu. Yang jelas nggak boleh di ubin atau di lantai ya Bu ya. Iya, Untuk dilarang itu apalagi di makanan. pokoknya di tempat yang tidak hygiene tuh nggak boleh. Mm-mm. Malahan kalau mengolah makanan itu sendiri, kalau kita mengikuti kaidahnya dari Departemen Kesehatan, itu wajib di meja ya, wajib di meja. Jadi wajib di meja dengan jarak kamar mandi itu harus lebih dari 4 meter. Cuman kan kadang-kadang ibu-ibu punya tempat yang nggak begitu luas gitu. Nah, usahakan visualnya tetap tidak di atas lantai. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini perlu dicatat nih untuk teman-teman yang berbisnis mungkin ya, baik sekarang ataupun nanti menjelang Ramadan, foto makanan itu tidak boleh di lantai gitu. Iya. Dimanapun tempatnya yang penting tidak boleh di lantai dan harus higienis, Iya. harus higienis gitu ya, nggak Kalau boleh misalnya terlihat nih, jorok kalau gitu ya Bu ya. misalnya terpaksa di lantai, misalnya Mm-mm. nih terpaksa karena Mm-mm. nggak ada tempatnya, itu Mm-mm. harus ditutup dengan plastik, taplak ya, harus Oh. ditutup dengan taplak, dibikin sebersih mungkin supaya hasil foto kita itu nggak kelihatan ada garis-garis ubinnya itu loh, jadi Mm-mm. itu yang suka Mm-mm. bikin rusak selera orang. Mm-mm. Jadi disiasati sebaik mungkin lah Bu ya, alternatifnya seperti apa yang penting nggak kelihatan lagi di ubin gitu lah, atau di lantai gitu ya. Gitu. Nah, ini ada kelas food fotografi juga nih teman-teman untuk offline di NCC, ada tanggal 26 ya. Infonya bisa dicek di kolom chat nih dari teman-teman, barangkali ada yang mau ikut kelas food fotografi ya Bu ya. Dari Ibu Riana Yes. Ambarsari bisa belajar lebih banyak lagi gimana sih cara foto makanan. Nggak perlu pakai kamera yang bagus, pakai HP sendiri juga masih bisa nih. Yang penting fotonya bisa bagus, tidak terlihat jorok atau kotor kayak gitu. Apalagi diajarkan dengan cara pengambilan angle-nya seperti apa kayak gitu ya Bu ya. Nah, untuk kemasannya sendiri nih Ibu, kalau misalkan kemasan di produk Ramadan ini, kita tuh pesannya harus jauh-jauh hari atau sekreatif kita sendiri Bu gitu. Jadi begini Mbak Tuti, kalau Mm-mm. bisnisnya sudah mulai berkembang besar, Mm-mm. kemasan sudah bisa dibuat. Karena Mm-mm. kemasan dibuat sendiri itu ada minimumnya ya untuk mendapatkan harga murah tuh biasanya harus 10.000 gitu. Mm-mm. Betul. Minimal ada lagi yang minimalnya 1.000 gitu. Tapi kalau bikinnya cuma sedikit, biasanya harganya relatif lebih mahal dibandingkan Mm-mm. kalau kita beli jadi. Nah, sekarang Betul. ini kalau kita beli jadi itu udah banyak yang bagus-bagus juga. Kita beli ke toko kemasan itu pilihannya banyak banget. Saya lihat tuh yang dipromosikan lewat medsos maupun kalau kita datang ke toko kemasan itu pilihannya banyak banget. Tinggal dia kan masih blank gitu ya, tinggal kita tempel stiker-stiker merek kita gitu.
itu mudah banget gitu. Nah, itu kemasan sih pilihan ya bisa dari sekarang. Nah, kalau yang beli jadi juga nih ya, yang kue kering ataupun yang makanan lainnya bisa disiapin dari sekarang sih. Jangan sampai ntar seminggu sebelum Lebaran kita kehabisan toples, ntar nggak bisa dagang kita ya. Iya, Seperti itu. makanya karena kalau udah mendekati puasa dan Lebaran udah rebutan ya Bu ya, barangkali nggak kebagian gitu. Pertama ya rebutan ya kalau ada biasanya terus Iya udah betul. habis gitu ya Iya udah pada benar. habis kemudian seadanya ada harganya udah beda dibandingkan di awal puasa kayak gitu dari sekarang sih udah mulai bisa tuh nyiapin wadah-wadah. Oke, Ibu. Nah, ini Bu mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan dari tren industri makanan saat Ramadan ini, apa sih Bu aspek yang paling menantang dari tren makanan di saat Ramadan ini? Aspek yang paling menantang di makanan di bulan Ramadan itu sebenarnya gini Bu. Terutama yang makanan nih, kalau yang kue kering itu tantangannya adalah jaga jangan sampai dia berjamur ya. Biasanya tuh penyakitnya nastar-nastar tuh yang suka gampang banget berjamur. Tapi kalau makanan lauk pauk itu tantangannya yang paling tinggi adalah kita bisa menyiapkan makanan dalam keadaan hangat ketika mereka perlukan ya. Jadi di waktu bulan puasa sehingga manajemen waktu ini penting banget supaya pas kita sajikan makanan masih pada segar-segar kayak gitu sih itu waktu tuh penting banget karena belanja misalnya pagi hari habis sahur nih ya biasanya belanja yang pada dagang tuh habis sahur udah mulai habis itu pada ngantuk terus habis itu masak terus habis masak langsung nyiapin gitu ya itu tuh manajemen waktu penting banget apalagi kalau yang menyiapkan makanan dan harus di deliver gitu khususnya yang di Jakarta ya saya nggak tahu kalau di kota-kota lain apakah eh, kemacetan seperti yang ada di Jakarta itu manajemen waktu penting banget nah makanan yang dikirim sekitar jam 2 misalnya untuk makanan buka puasa itu kan harus dimasak dari pagi nah kalau dari pagi dimakan sore itu ibu-ibu mesti hati-hati jangan sampai basi pas di saat dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi tantangannya tuh yang pertama adalah manajemen waktu, yang kedua pilihan menunya. Jadi menu makanannya harus yang tidak mudah basi juga. Jadi kalau misalnya sayur bayam misalnya gitu, itu udah enggak cocok digunakan sebagai salah satu menu makan buka puasa ya kalau yang di delivery karena bayam dimasak pagi sore hari udah expired tuh nggak cocok. Tapi kalau misalnya ayam ungkep, kemudian aneka pepes, lauk-lauk lainnya itu sangat bisa disajikan di sore hari itu kayak gitu. Untuk menu-menu lainnya juga sama, itu manajemen waktu penting banget. Nah, kalau untuk takjil relatif relatif tahan lah ya. Bikin misalnya pagi, nah dikemas jam 2 udah mulai delivery, santan jangan dicampur terlebih dahulu gitu. Karena santan dikhawatirkan kalau dicampur dari pagi, sore hari pas buka dia basi malah repot kita nanti gitu. Jangan lupa kalau bisnis makanan kita bertanggung jawab pada hidup orang banyak ya, hidup customer kita. Karena kalau sampai terjadi proses oksidasi atau proses lainnya pada makanan itu sendiri dan ketika makan dia salah dan sakit tuh kita ikut tanggung jawab. Jadi jaga Betul itu sekali. mesti dijaga ya kebersihannya kita jaga. Terus juga kita lihat menu-menu yang bisa dicampur di awal atau tidak gitu supaya pas di buka puasa disantap itu aman. Berarti kalau makanan takjil yang bersantan itu diberi santannya saat mau delivery aja ya Bu ya, agar aman ya. Iya, kalau misalnya gini, biji salak misalnya gitu ya, contoh soalnya biji salak tuh disanteninya pisah, santannya pisah aja. Nanti bisa customer siram sendiri atau kita siramnya di sore hari kayak gitu. Ada teman-teman mungkin yang bisnis takjil-takjil kayak gitu ya untuk masjid. Ingat ya, misalnya em, banyak banget kan orang-orang yang kepengen ngasih makan di masjid tapi nggak sempet masak sehingga mesen sama kita gitu ya. Nah, mesen sama kita
tetap kita jaga ya kualitasnya supaya orang-orang yang buka puasa di masjid atau yang on the road di jalanan gitu aman makan makanan dari kita gitu. Jaga banget itu. Oke, Ibu. Nah, Ibu, ini kan kita ada door prize ya, Bu ya, untuk 3 produk dari Zealandia yang Wah, akan kita bagikan. Ibu, kita akan ya, bagi-bagi pertanyaan dulu nih ke teman-teman. Kebetulan produknya juga akan berhubungan dengan kue kering nih, Bu. Jadi bisa bikin nastar dari tepung Zealandia ini gitu, atau apa namanya, selain nanasnya juga ada dari produk Zealandia ini gitu. Kita akan pilih dari beberapa pertanyaan dari peserta ya, Bu, untuk pertanyaan terbaik. Nanti kita boleh, pilih 3 boleh. orang untuk pemenangnya gitu. Nah, ini ada yang mau bertanya. Silahkan Kak Muntia diaktifkan dulu suara dan videonya. Halo Kak Muntia, Assalamualaikum. Bisa diaktifkan Waalaikumsalam. videonya. Kak Mutiaranya. Speakernya bisa sudah aman Kak Muntia? Videonya juga bisa diaktifkan mungkin. Halo, Assalamualaikum. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. cara bikin pepes yang empuk itu gimana ikannya? Baik, Sebentar, ini Kak Muntia atau bukan ya? Oh, ini siapa? Ibu Muntia, bukan? Maaf, saya belum 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 membuat pertanyaan. Oh, oke. Tadi terlambat soalnya ngikutinnya. Baik, baik. Diganti berarti Kak Twi. Ya, kita ganti peserta ke yang lain dulu ya. Ini ada Kak, sebentar yang mengangkat tangan. Cek dulu. Ada Kak Hendro di Malang. Hendro Malang ya. Bisa dimunculkan suaranya dan videonya mungkin Kak Hendro. Halo Kak Hendro. Sudah. Ya, Nah ya, videonya bisa dimunculkan. udah. Maaf ini lagi di outlet. Ya, ya Mbak. Pertanyaannya Bapak. Oh ya Bu Fatma. Ini kan saya ada gimana ya Iya. mau cerita itu agak prinsip gitu ya. Pada saat bulan puasa itu kita boleh nggak sih Bu kita pagi-pagi udah posting foto makanan atau yang ngiler-ngiler gitu Ibu. Kan takutnya itu kayak apa ya ganggu orang puasa gitu. Jadi mungkin ada tips nggak sih Bu kapan kita posting gambar atau apa gitu Ibu? Maaf Ibu. Ya, baik, baik, baik. Eh, Ya, gimana terima ya? kasih Bapak pertanyaannya kita Ya, jawab. makasih. Maaf Iya, semua ya. kita jawab dulu ya. Silakan Iya, Ibu, pertanyaannya gimana sih kalau pagi kita udah posting makanan sementara kita baru mulai puasa gitu ya. udah gitu saya juga bingung nih mau jawabnya. Karena Pak Hendro, saya termasuk yang suka posting nih pagi-pagi. Iya, Nggak normal. Nggak normal. Pelanggaran juga sih nggak normal. saya termasuk yang membolehkan ya Mbak Tuti ya untuk posting gambar di pagi hari, maksudnya di pagi sampai di jam-jam puasa gitu ya. Jadi saya termasuk yang boleh dan saya banyak posting justru dalam rangka memberikan ide-ide untuk follower saya menyajikan makanan di hari itu. Apalagi tadinya saya malah waktu pandemi itu pagi-pagi suka live
Jadi live cooking demo gitu dalam rangka saya ingin memberikan ide. Biasanya ibu-ibu di rumah kan suka mati gaya mau masak apa ya hari Iya, ini betul. gitu. Sehingga saya khusus live demo gitu bikin sambal goreng tempe atau lainnya gitu yang bisa dijadikan ide untuk ibu-ibu. Nah, Pak Hendro, saya nun sewu, saya bukan ahli hukum dalam hal ini ya, tapi saya termasuk yang setuju Posting juga gitu ya, Bu ya. posting juga gitu. Tapi ininya apa namanya, niatnya untuk memberikan ide gitu Bu ya, untuk kepada yang melihat Iya, niatnya inspirasi itu gitu. gitu. Terus niatnya teman-teman yang mau jualan juga boleh ya. Kemudian termasuk yang apa ya? Banyak orang yang non-Muslim itu makan di siang hari gitu ya. Ya sebenarnya sih kita jangan terganggu ya. Kalau kita cukup tebel iman sih nggak masalah karena mereka nggak puasa emang kan gitu ya. Jadi kita biarin aja gitu, nggak perlu terus ditimpukin batu ya. Betul Ibu. Kayak gitu. Jadi Pak Hendro nih Nun Sewu, saya termasuk yang tidak melarang untuk posting makanan di medsos seperti itu. Dan seandainya ibu-ibu yang berdagang makanan takjil untuk puasa dimulai dari pagi hari juga saya merasa itu boleh ya. Jangankan di depan rumah atau kita supermarket itu juga sudah menyediakan 24 jam dia selalu ada makanan gitu. Seperti itu sih. Ini mohon maaf untuk tidak didebat ya. Betul sekali Bu. Jadi tergantung niatnya sendiri ya Bu ya, mau Iya, jualan atau memberi inspirasi boleh-boleh aja gitu. Yang benar. penting Kecuali kita iman kita sengaja masih kuat. menggoda gitu Iya, ya. betul. Sengaja menggoda. Kita nggak menggoda, kita lagi dagang dan kita sedang apalagi saya kebetulan suka banyak tugas untuk posting ya, untuk memperkenalkan sebuah produk makanan yang bisa dibikin apa sih gitu. Misalnya keju sebenarnya bisa dipakai apa aja sih gitu. Nah, para influencer ini sebenarnya tugasnya adalah ngasih ide-ide untuk followernya. Ini bahan makanan bisa dibikin apa saja. Karena biasanya kalau cuman belanja saja, ibu-ibu suka nggak ngerti ini sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Nah, dari ide-ide ini kita posting dan mudah-mudahan para penontonnya tuh bisa paham, oh ternyata untuk ini toh gitu ya. Jadi seperti itu. Betul sekali, jadi bisa membantu Pak juga Endro, Ibu ya. jadi kalau misalkan mau posting pagi-pagi, nggak usah khawatir. Insya Allah kita masuk surga sama-sama ya. Amin. Amin. Amin, amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu, ada dari Kak Sylvia di Denpasar. Halo Kak Sylvia, bisa dinyalakan untuk videonya. Kak Sylvia. Iya, baik. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Begini Bu Fatma, mulai minggu kemarin kan saya persiapan untuk jualan kue kering. Ya. Biasanya sih di Ramadan itu saya jualan kue kering dan takjil-takjil gitu. Nah biasanya nih customer, meskipun saya sudah PO jauh-jauh hari gitu kan, kadang di bulan Februari, pertengahan Februari ini sudah mulai PO gitu. Sudah mulai ditampilkan juga jenis-jenis kue keringnya gitu. Tapi terkadang tuh sampai di awal Ramadan itu kadang hanya 1, 2 yang sudah ngekip gitu kan. Nanti biasanya di saat hampir menjelang Idul Fitri 2 minggu atau 1 minggunya baru ada banyak permintaan gitu. Pertanyaannya, apakah berani gitu? Maksudnya dari sekarang ini saya sudah seperti yang tadi bilang menimbun butter seperti itu. Tipsnya bagaimana gitu? Ini masih ada keraguan gitu. Ini jangan-jangan masih ada ketakutan gitu maksudnya seperti itu. Sama satu lagi tipsnya untuk jualan takjil seperti buko pandan gitu, itu supaya tahan, misalnya buatnya 1 hari ini supaya tahan dimasukkan di dalam freezer atau kulkas seperti itu. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Mbak Sylvia. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sylvia dari Denpasar, Masya Allah ya, bisnisnya kue kering dan takjil gitu. Nah kalau kue kering di awal Ramadan yang pesan baru 1-2, tapi di hari mepet Idul Fitri baru banyak gitu ya Mbak Sylvia ya? Gitu ya, oke. Terus berani nggak ya nimbun bahan gitu ya? Nah, Mbak Sylvia pastinya bukan pertama ya ini bisnis bukan pertama, udah pernah tahun-tahun yang lalu. Iya, sudah sekitar 4 tahun, mulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu berarti sudah Iya. mulai bisa belajar mengenali kelakuannya customer Ibu di sana gitu. Kalau dibaca ombaknya kayak gitu, kalau dibaca ombaknya orang lebih suka pesan menjelang Idul Fitri, itu biasanya mereka akan nganggap gini, kalau udah deket Idul Fitri berarti kuenya masih anget-anget gitu ya. Kalau kita awal tuh biasanya tuh dibikininnya udah dari awal ketahuan gitu. Ibu-ibu tuh suka begitu tuh. Nah, sekarang kalau misalnya selama 4 tahun pengalaman berdagang ini mendekati Idul Fitri pesanannya itu tinggi, nah kenapa nggak berani sedia bahan gitu? Berani aja gitu, langsung berani aja sembari customernya kita tambah. Caranya gimana? Dari awal Ramadan udah mulai kencang ya, promosinya udah mulai kencang supaya yang biasanya pelanggan misalnya ABCD 100 orang misalnya gitu. Mudah-mudahan dengan kita kencang promosinya bisa bertambah lagi 2 kali lipat gitu. Jadi apapun yang terjadi nih butter harus kepake semuanya gitu. Biasanya kalau kita udah punya bahan dan masih numpuk itu semangatnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita masih belum punya apa-apa gitu. Kalau belum punya apa-apa terus semangatnya udah nanti aja gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya bahan, itu semangatnya biasanya lebih tinggi untuk apapun yang terjadi nih butter harus kepake seperti itu. Jadi berani aja udah dari sekarang nimpun gitu ya. Mesti modal dulu. Tapi terkadang meningkat, terkadang menurun gitu di menjelang Idul Fitri itu. Baik, jadi kalau misalnya ombaknya naik turun, misalnya gitu, Ibu harus berusaha supaya jangan turun, gitu. Caranya supaya jangan turun gimana? Tawarin ke lebih banyak orang lagi, gitu. Semangat untuk tawarin lagi, tawarin lagi. Kalau ombaknya tadinya naik kemudian turun, usahakan nggak turun, gitu ya. Paling tidak tuh naik dan datar. Ya, jadi naik dan datar, jangan naik dan turun. Jadi naik dan datar. Itu dengan demikian udah berani aja nimbun bahan dari sekarang, habis itu semangat produksi dan tawarin ke lebih banyak orang lagi. Insya Allah pasti bisa. Kalau Anda percaya bahwa dagangan Anda akan laku, itu insya Allah pasti laku. Tapi kalau Anda percaya ini sih kayaknya bakal turun, turun beneran gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif. Pikir positif aja, pasti laku, aku sudah numpuk bahan dan harus jadi duit. Kayak gitu tuh, kerjakan setiap hari, insya Allah kabul ya, kerjakan terus karena tidak akan ada rezeki yang hilang, malahan ditambah terus gitu. Sekarang tentang takjil. Bagaimana sih kalau kita bisnis takjil supaya bisa disimpan di dalam kulkas gitu ya, dan besok tinggal jualan lagi. Kalau takjilnya berupa biji salang, bubur sumsum sebaiknya baru ya. Kemudian aneka puding, lalu minuman-minuman segar itu bisa Bu kita produksi 2 hari sebelumnya gitu masih bisa. Jadi dari kulkas langsung. Kemudian minuman-minuman segar yang pakai cacahan agar-agar atau apa sih namanya ya minuman yang agar-agar tambah nata de coco, tambah jelly disiram. Itu kan banyak banget rasanya. Ada cappuccino, rasa coklat, rasa kopi, tinggal ditambah di dalamnya kondimen-kondimennya itu selama jelly dan agar-agar itu bisa Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari masih bisa.
gitu. Tapi kalau yang berupa asinan juga bisa kok Bu. Asinan juga nginep lebih enak tuh biasanya gitu. Jadi lebih Nginep dingin, lebih mantap ya Bu ya kalau asinan Iya, ya. lebih mantap gitu tuh. Selama simpennya di kulkas ya Bu ya, itu bisa diproduksi duluan. Seperti itu. Tapi kalau udah santan-santanan, kemudian model bubur sumsum yang kalau diinepin tambah encer gitu, sebaiknya baru deh. Pagi produksi, sore dijual. Oke, seperti Gitu. itu Oke, Ibu baik. Sylvia. Terima kasih banyak Bu Fatma. Sama-sama Mohon doanya Sylvia, juga insya ya. Allah sukses ya. Iya. Amin, amin. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi untuk kuncinya tuh harus yakin dulu ya Bu ya. Yakin, nimbun, dan promosinya jor-joran gitu ya. Nggak boleh Iya, berhenti di tengah yakin gitu. banget dan kerjakan terus, pasti bisa. Bisa, insya Allah. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum masuk ke peserta ketiga yang saya pilih untuk bertanya, Ibu, kebetulan tadi Kak Sylvia juga ada bisnis kue kering nih. Untuk teman-teman yang mau ikutan kelas kue kering, kebetulan di Momasa, barangkali teman-teman tidak bisa ikutan kelas kue kering offline di NCC ya Bu ya. Di Ya. Momasa juga ada yang online-nya, kebetulan nih harganya murah banget, nggak sampai 100.000, tapi udah dapat 4 resep yang bisa pelajari di rumah gitu. Untuk kelasnya, satu kelas itu harganya 70.000, tapi di dalamnya ada 4 resep kelas, yaitu kue nastar, kastengel, semprit coklat, dan sagu keju gitu ya. Teman-teman, untuk yang mau ikutan bisa langsung klik linknya di kolom chat, sudah di-share oleh admin kami. Nanti teman-teman bisa langsung belajar sama Ibu Fatma, ada grup khususnya juga, nanti bisa konsultasi langsung sama Ibu gitu ya. Apa Iya, yang mau nanti ditanyakan saya gitu. akan dampingi ya ibu-ibu di Hmm. grup yang ikut kelas ini, saya akan dampingi sampai bisa sempurna kue keringnya. Ya, Insya Allah betul ini ada Bu sekali. Aziza, Masya Allah Ibu, apa kabar? Semangat selalu ya. Iya, semangat banget nih Bu Aziza, Bu. Masya Iya Bu Allah gitu Aziza, ya. Masya Allah. Nah, teman-teman langsung diklik aja ya untuk kelasnya yang mau daftar gitu, kelas kue kering, di linknya ada di kolom chat, langsung diklik, nanti akan terhubung ke admin kami. Satu kelasnya itu 70.000, nanti teman-teman bisa langsung belajar 4 kue kering resepnya, nastar, kastengel, sprite coklat, dan sagu keju, dan akan ada konsultasi langsung bersama Bu Fatma gitu. Didampingi sampai bisa apa yang teman-teman kesalahan saat membuat kue kering nanti langsung ditanyakan ke Ibu gitu ya. Yes. Ya, untuk peserta selanjutnya saya pilih Ibu Sri Sulistiorini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Bisa dinyalakan videonya? Ibu Sri Sulistiorini, bisa mendengar suara saya? Halo? Dengar Mbak. Iya, halo Ibu. Assalamualaikum. Gimana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu. Iya, Selama ini saya kan buat kue kering, sudah saya titipin di swalayan sudah bertahun-tahun lah. Sekarang ingin mengembangkan sayap gitu ya, mau buat takjil. Tapi yang untuk lansia yang aman begitu Ibu, apa ya bagusnya gitu? Karena kalau lansia itu kadang kan yang inilah gitu kan. Nah, ini yang aman, yang banyak pantangan gitu ya. Yang aman itu yang seperti apa? Mohon bantuan untuk menentukan apa ya jenis makanannya. Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya takjil untuk lansia yang aman seperti apa sih Bu gitu ya? Iya. Baik Ibu Sulis, Masya Allah pertanyaannya bagus banget ya. Takjil untuk lansia yang paling cocok gimana? Nah ini dia nih repotnya seperti ini nih. Pilihan untuk kebutuhan khusus ya. Jadi kebutuhan khususnya adalah untuk lansia. Biasanya lansia yang nggak boleh banyak gula ya Bu ya. Ibunya masih kemute ya, kemute. Ya, klik dulu Ibu mungkin. Ya, oke. Ya Bu, kebutuhan khususnya adalah kalau lansia biasanya sugar free, terus gluten free, ya. Oh santan juga ya. Oke, jadi sugar free, gluten free, santan juga nggak boleh ya. Santan, gula dan gluten ya Bu ya. Yang nggak boleh baik. Ibu sebenarnya kalau untuk lansia ini
banyak banget yang bisa dihadirkan untuk takjil. Misalnya kalau misalnya Ibu bikin em, makanan gorengan, Bu, itu kan masih boleh semua ya, Bu ya. Kayak risoles bumbu kacang itu boleh gitu ya. Kemudian yang nggak boleh mungkin yang santan-santan kayak bubur sumsum nggak boleh, ya ampun. Padahal enak ya, Bu ya. Ya, saya termasuk. Terus kalau yang nggak boleh gula tinggi, Ibu kalau misalnya jenisnya sebenarnya banyak. Ibu bisa lihat di Google misalnya ya menu-menu untuk lansia. Dan banyak juga buku-bukunya menu-menu untuk lansia itu banyak. Saya mungkin nggak hafal ya Bu ya jenisnya. Tapi kebutuhan khusus setiap orang itu beda-beda ya Bu ya. Jadi Ibu harus lihat lansia Kasih yang contoh aja, Bu. Contoh aja. Satu aja gitu. Oh, satu aja, Bu. Kalau satu aja, Contoh. saya Ya. kebetulan suka banget risoles bumbu kacang ya, itu bisa ya, Bu, dijadikan menu untuk lansia. Kemudian apa tuh biji salak mungkin yang gulanya nggak terlalu manis, Bu, pakai gula aren yang indeks glikemiknya rendah. Masalahnya adalah kalau saya ngelihatnya, kalau makanan dengan glikemik rendah ini berbanding lurus dengan harganya yang lebih mahal dibandingkan gula aren biasa, kayak gitu ya. Jadi tapi orang-orang yang berkebutuhan khusus biasanya rela gitu ya. Kemudian kalau misalnya pengen mengganti santan dengan bahan lain, Ibu bisa menggunakan apa pengganti santan ya, pengganti santan. Ya. Kalau fiber cream itu bisa? Fiber cream tuh bisa, Bu. Jadi dia bisa menggantikan santan. Selain itu, Ibu bisa pakai susu evaporasi ya atau susu itu bisa menggantikan santan juga kayak gitu. Susu evaporasi biasanya Bu penggunaannya bisa sedikit kemudian dicampur dengan air kayak gitu. Nanti bisa menggantikan santan. Rasa gurihnya juga masih tetap dapat gitu. Sedangkan untuk pemanisnya kalau bentuknya cairan misalnya apa es buah misalnya gitu ya, itu bisa menggunakan gula khusus ya yang untuk ya bisa gula aren atau gula diabetes yang lainnya. Oh gitu ya. Iya bisa Bu. Ya tergantung harga jual juga sih Bu. Ya ya. Iya atau puding-puding Ya. yang menggunakan jelly atau agar-agar itu seratnya atau fibernya sangat bagus dikonsumsi oleh para lansia. Aneka puding warna-warni itu bisa ya Bu. Itu tidak pakai santan tapi bisa digunakan susu. Kayak gitu. Iya. Ibu Sri semoga membantu ya Ibu ya pertanyaannya untuk takjil untuk yang aman untuk lansia. Ibu Sri seperti ada apa. di grupnya ini enggak ya Memasak X Natural Cooking Club? Sudah ikut tadi untuk kemarin Kromboloni cuman belum praktek. Terus kemarin tadi sudah yang cookernya nanti karena saya kan biasa sudah buat cooker bertahun-tahun lah ingin meningkatkan lah belajar dari Ibu gitu. Baik. Mengembangkan untuk varian bisnisnya ya Bu ya. Iya ya gitu. Ya, insya Allah pasti bisa Bu. Nanti biasanya admin di grup Natural Cooking Club itu juga suka ngambil resep-resep dari saya nanti bisa dikasih parade makanan untuk lansia. Iya. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Iya, terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya nih Ibu, kita pilih dari Ibu Herdianti. Halo Ibu Herdianti, selamat siang. Bisa dimunculkan dulu videonya dan suaranya. Ya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Silakan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya ingin bertanya terkait kue kering. Untuk kue kering itu biasanya saya nggak pernah disangrai. Itu maksudnya tepungnya ya Bu disangrai? Ya, tepung. Ya, itu apakah memang lebih baiknya disangrai tepung terigunya. Kemudian yang kedua untuk kue kering yang macam-macam. Tunggu dulu, ini kan, nomornya suaranya double nih. Halo? Ya, oke, lanjut.
Ya, Lanjut. untuk kue kering yang agak tebal, itu kan biasanya dalamnya itu kan kurang matang. Nah, itu sarannya bagaimana ya? Kalau misalkan dipanggang kelamaan kan jadi keras. Biar Oke. tetap garing dan dalamnya matang itu bagaimana? Mungkin Oke. dua itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Herdianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herianti, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, untuk kue kering tepungnya perlu disangrai apa tidak? Itu tidak perlu ya Bu ya. Jadi kita sudah kenal di dalam ilmu baking itu tepung terigu ada 3 macam. Ada yang proteinnya tinggi, sedang dan rendah gitu. Dahulu orang tua zaman dulu itu suka sangrai tepung terigu dalam rangka apa sih? Itu dalam rangka menurunkan kadar gluten. Karena dahulunya itu tepung cuma ada 1 macam saja gitu ya. Nah, sekarang kita sudah kenal ada tinggi, sedang, rendah gitu. Dan untuk kue kering disarankan untuk pakai tepung terigu yang proteinnya rendah, tidak perlu disangrai lagi. Efeknya kalau disangrai, kue kering kita tuh mudah sekali hancur ya. Jadi begitu dipegang tuh ngeprul gitu ya, ambiar gitu ya. Nah, itu efek dari kalau tepung terigunya disangrai. Tapi banyak ibu-ibu yang bilang, tapi kalau katanya kalau disangrai itu kue kering menjadi lebih awet. Enggak juga, Bu. Karena yang bikin awet sebuah produk adalah kalau dia tidak teroksidasi. Misalnya, kalau penyimpanannya itu tidak baik ya, jadi disimpan ketika masih hangat di dalam toples, ditutup, kemudian disegel, udah pasti dia nggak akan awet karena hawa di dalamnya itu masih hangat dan akan ngembun. Ngembun membuat kue keringnya lembab, lembab membuat jamur tumbuh ya, dan bakteri berkembang biak. Seperti itu. Atau pada saat produksi tidak bersih ya, hygiene dan sanitasi harus diperhatikan supaya kue kering bisa awet. Kayak gitu. Selebihnya itu, Ibu bisa membantu supaya tingkat kelembapan kue kering di dalam toples terjaga dengan memberi silika gel di dalamnya ya, 1 gitu. Ingat silika gel tuh bukan pengawet. Dia hanya membantu supaya kelembabannya tuh dia tarik gitu ya. Jadi kelembapan itu yang dibantu supaya keserap sama silikanya. Jadi seperti itu ya, nggak usah sangrai. Kemudian kue kering yang tebal, dalamnya suka mentah. Iya Bu, karena tebal jadi suka mentah gitu. Supaya matang gimana? Suhunya rendah, panggangnya agak lama. Kalau lama jadinya keras, tergantung Bu resepnya seperti apa. Ibu coba ikuti kursus yang akan diadakan oleh memasak kue keringnya, yang semprit coklat itu juga disempritkan, nggak tebel banget gitu ya, karena terlalu tebel juga nggak bagus. Itu nanti dengan suhu 130 sampai 150 derajat, panggang waktunya tuh 35 menit, insya Allah itu mateng, renyah, bagus. Rata-rata kue kering yang tebal memang tidak diharapkan untuk renyah. Tapi dia itu apa ya, kayak shortbread istilahnya tuh. Shortbread tuh kalau dipatahin dia patah tapi nggak kriuk kayak gorengan ya Bu ya, kayak keripik-keripikan kayak gitu. Tapi dia shortbread, jadi dimakan tuh mengenyangkan. Seperti misalnya kalau di luaran tuh ada Good Time kayak gitu tuh, itu tebal dan dia seperti cookies tapi seperti bolu. Jadi gimana ya, rada-rada banci gitu ya. Kayak gitu. Agak renyah tapi lembek juga ya Bu ya dalamnya. Iya. Jadi beberapa kue-kue yang tebal, diharap dia cookies tapi bukan cookies ya. Itu namanya shortbread kayak gitu. Jadi cookies tapi tebal kayak gitu. Nah, tapi kalau dia mau renyah itu berarti suhu rendah, waktu panggangnya lama. Ibu nggak perlu dipanggang terus misalnya, takut gosong misalnya gitu ya. Keluarin dulu sampai dia dingin, lalu panggang lagi kira-kira 10-20 menit lagi untuk merenyahkan, itu bisa dapat Bu. Dan ini hanya bisa dikerjakan untuk kue kering. Kue kering Ibu ada terbagi dari 2 macam. Ada yang termasuk
biskuit gitu ya, jadi renyah banget kayak semprit atau sagu keju atau kastengel itu renyah ya. Ada yang shortbread ya, yang shortbread itu bukan biskuit ya, tapi dia lebih ke apa ya? Kayak gitu, tebel tapi cookies gitu ya, kayak nastar kayak gitu ya. Itu termasuknya adalah shortbread. Kayak gitu, Bu. Oke, Ibu Herdianti, semoga membantu ya jawabannya untuk Ya, pertanyaan tadi tepung baiknya terima disangrai atau enggak dan kasih. pemanggangannya Sama-sama, seperti Ibu. apa gitu. Sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita pilih 2 pertanyaan lagi nih Ibu untuk siapa Boleh. yang akan mendapatkan produk dari Zealandia. Nah, untuk yang mendapatkan produk ini khusus untuk peserta yang bertanya langsung ya dan mengangkat tangan dari tadi nih. Ada Kak Heike Arwan. Halo Kak Heike, bisa dimunculkan untuk video dan suaranya? Kak Heike Arwan. Halo, halo. Iya, Ya, bisa dimunculkan videonya. Halo, selamat ya Ibu. siang. Ya. Iya, Ya. gimana Kak? Ibu mau nanya, Bu Fatma, Ya, kalau untuk pada saat kita ngerjain proses untuk puding, kan kita udah di packing gitu ya Bu ya. ya. Tapi pada saat nyampe ke customernya, itu ternyata udah ada berubah bentuknya gitu loh Bu. Ini yang harus dilakukan, apakah saya ganti ulang atau gimana nih Bu? Berubah bentuknya tuh hancur apa gimana, Bu? Iya, hancur Bu jadinya. Udah bergeser buah-buahnya Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Iya, Iya, terima kasih makasih Kak Bu. Heike. Itu aja Makasih. pertanyaannya, Mbak Heke. Iya, iya itu Itu aja aja Ibu. ya. Terima kasih Bu. Baik, baik. Mbak Heke, ini apa ya, kejadian luar biasa sebenarnya. Puding dikirim sampai di tempat hancur, lalu harus apa kitanya ya, gitu ya. Nah, Ibu sekarang menghindari hancurnya dulu ya, kita bahas ya. Menghindari hancur itu kalau misalnya pudingnya adalah jenis puding yang soft gitu ya, yang soft puding, Ibu kirim bareng sama cetakannya. Jadi pudingnya masih di loyangnya ya. Pakai loyang yang harganya terjangkau sekarang kan banyak ya, sekitar 10.000 itu udah bagus-bagus. Sampai misalnya harga 25.000 tetap kita bawain, masukin ke dalam harga pudingnya. Sehingga dia nggak hancur di jalan kalau misalnya toh dia geser sedikit tapi masih utuh di cetakannya. Baik, itu saran saya ya. Terus termasuk puding karamel yang fragile banget, itu juga sama, kirim dengan cetakannya gitu. Sampai di sana biarin customer yang membalik sendiri ke dalam wadah pudingnya. Sekarang kalau sudah kejadian gimana dong gitu ya, udah kejadian hancur nih. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu sebaiknya Ibu mulai belajar diskusi dengan customernya. Sebisa mungkin ditemukan solusi terbaik gitu ya. Kalau ini kejadian pertama boleh juga sih diganti Bu gitu. Biasanya customer kalau diganti full gitu puding baru mereka akan seneng banget dan akan repeat order gitu ya. Tapi biasanya customer banyak juga sih yang nggak tega. Ya udah deh gitu ya, aku bayar lagi separoh itu. Nah kalau dia bayar lagi separoh, misalnya gitu, diterima, jangan ditolak gitu ya, diterima. Biasanya kan suka, oh nggak usah, janganlah, ya beneran nih diganti separoh, iya nggak apa-apa deh gitu. Biasanya ada sih yang baik-baik kayak gitu. Ada lagi yang lebih baik, udah nggak apa-apa deh, lu bikin lagi aja sendiri, tapi gue perlunya sekarang gitu. Nah ini yang repot gitu ya sekarang. Karena delivery service itu juga kita punya ketergantungan dengan kurirnya. Puding sebaiknya Bu pilih kurir yang bagus kalau bisa mobil. Ibu tinggalnya di mana nih Mbak Hedi? Saya di Depok Ibu. Nah kalau di Depok, Jabodetabek lah ya, kurir service banyak lah yang bagus ya. Mulai dipilih yang bisa bawa puding, bawa kue tart, itu beberapa kurir service tuh ada yang memang khusus bawa delivery makanan yang susah dihandle kayak gini Bu. Jadi ya terpaksa kalau dia customer pertama hancur, ganti aja ya Mbak Hedi ya.
Baik, kalau gitu terima kasih Bu Fatma. Terima Baik, kasih. sama-sama. Selamat siang. Selamat Sama-sama, siang. selamat siang. Semoga membantu jawabannya Mbak Heika Arwan. Nah, untuk Baik. selanjutnya satu pertanyaan lagi nih karena waktu sudah menunjukkan jam 3:11 ya Bu ya. Saya pilih Kak Isnawati. Halo, suara dari siapa nih? Ada suara. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Kak Isnawati? Ada yang bisa dibantu? Iya, Ibu Fatma, saya mau tanya, saya buat kue kering, sudah 4 tahunan. Terus saya mau tanya Bu, gimana mensiasati harga bahan baku yang sekarang mahal ya Bu ya? Tapi kita pengennya harga jualnya itu enggak kita naikin gitu. Oke, Ya, tapi tetap rasanya tetap enak gitu seperti semula. baik. Terus kedua Bu, saya mau tanya, kapan ada kelas online buat soft cookies ya Bu ya? Soft cookies, Mbak Tui tulis. Oke, Ibu. Variannya gitu Soft seperti cookies. matcha, ada matchanya gitu-gitu. Baik, baik, baik. Makasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isna, pertanyaannya bagus banget. Bagaimana mensiasati harga bahan baku yang mahal, tapi kepengennya jualan kita nggak jadi mahal ya Bu ya? Baik. Pengennya gitu. Iya, jadi kadang-kadang Bu, kalau kita jualan tuh mesti realistis ya. Jadi kita ngasih edukasi juga pada customer bahwa harga-harga mahal nih gitu. Kalau saya kurangi mutunya, pasti rasanya menjadi kurang enak dan kalian pasti akan komplain kayak gitu ya. Dan Iya. itu komplain rasa itu lebih berat dibandingkan dengan komplain harga Bu. Jadi Ibu bagus banget kalau ajak diskusi, kalau apalagi kalau customernya yang gampang diajak diskusi ya Bu ya. Itu kasih tahu bahwa ini naik karena harga bahan bakunya naik gitu. Kalau misalnya ada beberapa cara Bu. Yang pertama itu diajak diskusi. Yang kedua Ibu ganti bahan dengan risiko rasa beda. Nah, risiko-risiko ini kan harus kita hadapi ya Bu ya. Ibu pengen nanggung risikonya kehilangan customer karena rasa apa karena harga. Dari pengalaman saya Bu, kalau customer Ibu sudah banyak, naik harga itu menjadi tidak masalah gitu. Biasanya kayak gitu. Asal rasanya terjaga. Malahan customer Ibu akan lari kalau rasa berubah. Gitu ya. Kita sendiri nih belajar dari kita sendiri, kadang-kadang kita suka berganti kepada orang lain kalau rasanya dia berubah gitu. Mendingan Ibu kasih edukasi untuk naik harga dibandingkan mengurangi Ya, matiin nggak apa bilang ayah. kayak gitu ya. Jadi dibandingkan Yang sudah dimatiin nggak apa-apa karena bilang kalau ayah. jadi nggak enak Bu, itu berat sekali ya Bu ya. Meskipun naik harga juga biasanya Bu nggak populer juga. Pertama pasti customer bakalan drop, tapi dari situ kalau kita tetap bertahan dengan kualitas dan rasa yang bagus, pasti pelan-pelan bakalan naik lagi. Gitu Bu, percaya deh, itu bakalan naik lagi. Kalau kita jaga rasa. Tapi kalau kita turunkan mutu makanan kita, customer lari dan nggak balik lagi. Dia pasti akan lihat orang lain yang lebih enak. Seperti itu Bu. Gitu ya Bu Isna ya. Pertanyaannya satu doang kan ya tadi ya Mbak Tri ya. Iya, untuk menyiasati harga bahan baku dan kelas soft cookies. Oh Ini ya, sudah kita catat soft nih cookies ya. untuk Baik, masukannya. soft cookies. Sudah dicatat untuk masukannya. Masih ada yang Semoga mau ditanya Mbak Isna? ada lagi pertanyaannya mungkin Mbak Isna? Sudah ya, cukup ya. Baik, Sudah baik. ya. Ya, terima kasih. Semoga membantu Ibu Isna. Ibu, ini udah ada 6 peserta yang bertanya nih tadi. Nah, kita nanti sebelum aku umumkan siapa pemenangnya untuk pemenang door prize dari Finlandia ini, sudah ada 3 orang pemenang nih yang akan mendapatkan door prize-nya. Aku mau infokan lagi untuk teman-teman yang mau mengikuti kelas online kue kering bersama Ibu Fatma Bahalwan di Momasa, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya. Untuk kelasnya sendiri harganya 159.000, tapi kita sedang promo, harganya 70.000 aja, sudah bisa belajar 4 resep kue gitu ya Bu ya. Ada nastar, kastengel, semprit coklat, dan kue sagu keju gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan, untuk daftarnya bisa langsung menghubungi admin, klik link yang ada di kolom chat ini.
nanti akan langsung dibantu oleh admin mengenai pendaftarannya gitu. Nah, teman-teman, untuk 3 orang nih Bu, pemenang dari produk Zealandia ini akan saya umumkan. Untuk yang pertama, pemenangnya ada Ibu Sri Sulistiorini. Selamat dengan pertanyaan takjil untuk lansia itu yang aman seperti apa? Pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, untuk yang kedua ada Ibu Herdianti. Untuk tepung baiknya disangrai atau tidak dan proses pemanggangannya seperti apa biar apa namanya merata gitu ya. Selamat Ibu Herdianti. Dan yang terakhir ada Ibu Isnawati. Selamat juga mendapatkan satu Wah, produk luar biasa Bu Zealandia. Isna. Iya. Selamat untuk pertanyaan menyiasati harga bahan baku yang melonjak naik gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu untuk pemenangnya langsung menghubungi admin yang ada di kolom chat nomor WA-nya, nanti bisa mengirimkan nama lengkap, nomor WA dan alamat lengkapnya untuk direkap oleh admin. Dan untuk live Zoom-nya, Ibu Fatma, terima kasih untuk kehadirannya Sama-sama. hari ini. Terima Bagus kasih sekali juga ya, teman-teman. teman-teman. Materinya, Iya. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau berbisnis Amin. menuju Ramadan nanti dan Lebaran gitu ya. Bisa dimanfaatkan nih ilmu-ilmu dari Bu Fatmah tadi gitu ya, untuk insight mengenai memanfaatkan peluang industri makanan menuju Ramadan gitu. Masya Allah, banyak sekali ilmunya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memberikan insight kelas-kelas seperti soft cookies atau tadi Ibu mau kelas apa namanya pepes gitu ya, banyak Iya. sekali ya. Nanti insya Allah Iya. sudah dicatat nih oleh tim gitu ya, Iya. apa aja kelas-kelas yang sudah disarankan gitu biar bisa ikutan. Ibu terima kasih banyak waktunya, sehat selalu Sama-sama. gitu. Terima Terima kasih kasih untuk sehat-sehat insight-nya semua hari juga. ini. Kita Semoga foto bisa. bersama nggak nih? Ya betul, foto bersama Oke, dulu ya foto bersama. Iya. teman-teman. Untuk kami simpan arsipnya gitu sebentar. Bisa dimunculkan dulu videonya teman-teman untuk difoto bersama. Foto bersama, yuk. Senyum semua. Ini wow banyak sekali, ada tadi sih ada 200 hampir 280 peserta ya. Gitu. Sekarang 200 masih 200-an nih. Silahkan dimunculkan untuk foto-fotonya. Ada 10 slide nih, Masya Allah 9 slide untuk foto-fotonya. 1, 2, 3. Ya, sebentar ya. Karena ada 10 slide banyak sekali, ramai sekali untuk yang ikutan seminar hari ini. Terus yang slide kedua, silakan dimunculkan fotonya, senyum ke kamera ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, sebentar. Slide ketiga. Ya. Wah, ini masih banyak yang belum mengaktifkan videonya. Ada lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya siang ini. Ibu Fatma, terima kasih banyak ya sudah hadir gitu ya. Semoga kedepannya kita akan ada webinar lagi, bisa bersama-sama lagi dalam seminar dan ilmunya. Teman-teman, untuk yang mendapatkan door prize jangan lupa langsung menghubungi nomor admin di kolom chat, dan untuk yang mau ikutan kelas kue kering juga ada linknya ya di kolom chat, bisa di scroll ke atas. Untuk yang mau daftar kelas kue kering dapat promonya 70.000 untuk 4 kelas, satu kelas dengan 4 resep kue kering, ada nastar, kastengel, sagu keju, dan semprit coklat gitu. Nanti bisa konsultasi langsung dengan Ibu Fatmah gitu ya. Kalau untuk kelasnya akan dimulai insya Allah tanggal 8 nanti, tapi untuk yang mau daftar sekarang bisa banget gitu. Teman-teman, sekali lagi saya Tuti Rahayati, Creative of Momasa. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja bersengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Fatma. kasih Bu Fatma, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nggak nanya sih, pengen nanya. Orang mana? Orang mana istrimu gimana? Mana orang mau istrimu?
jawab ya, angkat